Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita bersyukur karena kita boleh terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama membaca dan menggumulkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, kita pasti tahu atau kita pasti tidak asing dengan ungkapan yang seperti ini bunyinya. Seperti buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa seringkali ketika kita melihat anak seseorang, maka kita bisa tahu, oh, ya memang papanya kayak begitu. Oh, ya memang mamahnya seperti itu. Oh, ya namanya juga buah, jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, ini untuk menunjukkan kemiripan atau kesamaan sifat dari seorang anak dengan orang tuanya. Saudara, jika Yakobus boleh merangkumkan apa yang dia tulis dari ayat 13 sampai ayat 18, maka dia boleh merangkumkan dengan kata-kata seperti ini. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka sifat kita harus sama seperti Bapa kita yang ada di surga. Saudara, kalau mau dikatakan, Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 berkata hidup anak Allah itu harusnya dipimpin oleh hikmat yang dari atas. Saudara, kalau kita sama-sama ingat di dalam pasal yang pertama, Yakobus ngomong kalau ada orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya dari Allah yang dengan murah hati memberikannya. Sehingga kalau kita mau sama-sama lihat kesatuannya, kita boleh sama-sama menyimpulkan bahwa sebagai anak Allah, hidup kita harus dipimpin oleh hikmat yang daripada Allah sendiri. Karena dia adalah sumber dari hikmat itu sendiri. Bukankah salah satu julukan yang Tuhan dapatkan ketika dia lahir dalam dunia ini adalah penasehat yang ajaib? Saudara, kalau kita sama-sama lihat apa aja atau apa sih ciri yang harus kita miliki sebagai anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh hikmat dari atas itu? Saudara, ada 4 Kak. Yang pertama, saudara, di ayat ke-13 dikatakan seperti ini. Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, yang pertama berbicara tentang kelemah lembutan. Namun saudara, kelemah lembutan di dalam bagian ini bukan hanya berbicara tentang suatu sifat yang lemah. Karena orang Yunani pada masa itu sangat mengabaikan orang yang dianggap memiliki kesabaran, kelemah lembutan. Karena bagi orang Yunani atau budaya Yunani yang saat itu mengelilingi orang-orang percaya yang hidup di perantauan, maka budaya mereka sangat mengagungkan apa yang namanya percaya diri, kemegahan, kebanggaan, sehingga tidak ada tempat untuk kata kelemah lembutan. Namun saudara, kata kelemah lembutan di dalam bagian ini berbicara tentang kerendahan hati. Sebuah sikap tahu diri. Sebuah sikap yang menyadari bahwa kita ini hidup karena anugerah Allah. Kalau kita boleh
berhasil di dalam segala sesuatu, itu semua karena anugerah Allah. Sehingga kelemah lembutan ini berkaitan erat dengan kerendahan hati dan berkaitan erat dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tidak memandang rendah orang lain, menghargai sesama kita. Saudara, itu K yang pertama, kelemah lembutan. K yang kedua, saudara, yang kita bisa sama-sama lihat di dalam ayatnya yang terakhir, di ayat yang ke-17 dan 18, maka kita bisa sama-sama mendapatkan salah satu ciri orang yang dipimpin oleh hikmat dari atas adalah orang yang hidupnya menghasilkan kebenaran, saudara. Saudara, kalau di ayat ke-17 di sana dituliskan kata murni, maka itu berbicara tentang motivasi kita yang terlepas dari perasaan ingin menghalalkan berbagai macam cara demi tujuan kita. Saudara, kata murni di sini berbicara tentang satu motivasi yang bebas, yang bersih, yang terbuka apa adanya di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang dipimpin oleh hikmat yang dari atas tidak pernah mengabaikan atau mengorbankan kebenaran. Namun dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, tidak ada maksud apapun di hadapan Tuhan, dia terus melakukan segala sesuatu dan menghasilkan kebenaran, baik bagi Allah maupun bagi sesama. Saudara, K yang kedua itu adalah kebenaran. K yang ketiga, saudara, kita sama-sama lihat adalah kedamaian. Saudara, di ayat yang ke-18, orang yang dipimpin oleh hikmat yang dari atas atau dipimpin oleh Allah sendiri adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan cara yang damai. Saudara, dia tidak mengorbankan orang lain, saudara. Di ayat ke-18 dikatakan seperti ini. Dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, bukankah ini mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus katakan dalam khotbahnya yang di bukit? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, bukankah ini sejajar dengan apa yang baru saja kita bahas? Buah jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Sebagai anak Allah, kita diminta untuk menjadi peacemaker atau pembawa damai. K yang pertama berbicara tentang kelemah lembutan, K yang kedua berbicara tentang kebenaran, K yang ketiga berbicara tentang kedamaian, dan K yang keempat berbicara tentang keteraturan. Saudara, jangan pernah lupa, saudara, Allah kita adalah Allah yang teratur. Waktu Dia menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dengan sistematis. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan pun merancangkan karya keselamatan yang digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Allah kita adalah Allah yang teratur. Oleh karena itu, K yang keempat, yang menjadi ciri bagi kita yang dipimpin oleh hikmat yang dari atas adalah K, keteraturan. Di mana segala sesuatu yang kita lakukan teratur, selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang mendua hati, namun kita teratur, selaras membaca kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, 4K ini bertentangan dengan apa yang Yakobus gambarkan dari orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh hikmat dari dunia ini. Hikmat yang dari bawah. Hikmat dari orang-orang yang boleh dikatakan so tahu. Saudara, apa yang bertentangan? Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-14, 15, dan 16. Saudara, mari kita sama-sama lihat. Ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Saudara, di ayat 14, Yakobus mengatakan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Saudara, di ayat yang ke-16, Yakobus menekankan lagi sifat-sifat ini. Dikatakan, di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan,
dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, ini adalah gambaran orang-orang yang dipimpin oleh hikmat dari dunia ini. Hikmat yang terbatas. Hikmat yang dimiliki oleh orang-orang yang sekali lagi saya bilang, sok tahu. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang yang mengklaim diri kita adalah anak-anak Allah, orang-orang yang sudah dibenarkan, mari kita hidup dengan dipimpin oleh hikmat yang dari atas. Karena kita percaya Allah sumber hikmat, Yesus penasehat ajaib kita, adalah pribadi yang tidak pernah salah, yang selalu melakukan segala sesuatu dengan membawa damai bagi kita semua. Saudara, mari kita sama-sama menenangkan diri kita. Mari kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidupnya harus terus menyesuaikan diri dengan hikmat yang dari atas. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh sama-sama hidup dipimpin oleh kebenaran Allah. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami menjadi hidup yang dipimpin oleh hikmat yang daripada Tuhan. Karena Engkau adalah penasehat ajaib kami. Kami mohon supaya hidup kami juga menyatakan damai. Karena Engkau adalah Raja Damai yang lahir buat kami. Engkau datang untuk mendamaikan kami, anak-anak-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.